Oke teman-temanku semuanya, akhirnya lanjutan dari Arif sama Agung udah keluar nih guys ya. Judulnya Rukiah Mbah Sukemo ya. Oke, jadi sedikit penjelasannya. Jadi sebenarnya game Rukiah Mbah Sukemo ini tuh kelanjutannya dari game Arif sama Agung The Series yang sebelumnya ya. Yang judulnya tuh Lost Man Morowodi. Jadi si Arif sama Agung ini sama warga-warga desa Maraung itu berusaha untuk melarikan diri dari kejaran si robot dari nenek gila itu ya. Tapi nggak taunya mobil-mobil mereka itu malah nyungsep ke jurang akibat jembatannya yang rusak. Jadinya mereka memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di sebuah losmen dekat situ yang namanya Losmen Morowodi. Tapi tanpa disangka ternyata losmen tersebut sudah terbengkalai akibat peristiwa kebakaran yang terjadi di losmen tersebut. Jadinya losmen itu angker teman-teman. Dan baru saja mereka menginap satu malam di losmen itu, kejadian aneh pun mulai menimpa mereka. Tiba-tiba warga desa Meraung tersebut malah berubah menjadi kayak kesurupan gitu ya teman-teman. Mukanya aja udah pada serem-serem gitu, kayak kesetanan. Begitu juga dengan si Agung yang tadinya masih baik-baik aja, nggak taunya malah jadi kesurupan juga. Jadi bagaimanakah kisah kelanjutan si Arif dan Agung selanjutnya? Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tapi sebelum melanjut ke videonya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, ayo silahkan subscribe dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru setiap kali gua upload di channel ini ya teman-teman. Baiklah, kalau sudah langsung aja kita capcus ke videonya, and let's go. Hei, ampun, tolong, jangan, tolong. Jadi setelah kemarin Arif menemukan teman-temannya sudah pada kegilaan, jadinya dia harus berbuat petualang sendirian di dalam losmen tersebut. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sepertinya berasal dari arah komputer. Dan benar adanya, Arif menemukan ada sebuah komputer yang berada di sebuah meja. Dan sepertinya ia merasa ingin membukanya. Apa sih ini komputer? Lagian komputer jadul gini masih dipakai aja. Cobalah gua restart. Kali aja ada petunjuk di sini. Ya elah, password segala. Di saat dia ingin membuka komputernya, ternyata di situ komputernya diamankan oleh sebuah kode atau password yang harus dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Sedangkan di situ Arif tidak mengetahui kodenya berapa. Arif menuju ke sebuah ruangan staff yang dimana di situ Nurul bekerja, dan tak disangka ia menemukan sebuah petunjuk. Apakah ini buku harian Nurul? Rupanya di situ ada sebuah tulisan yang bertuliskan manajer itu keparat. Dan ketika kita buka slide selanjutnya, di situ tertulis semuanya mengarah ke sini sambil menunjukkan arah komputer. Dan ketika kita membuka slide selanjutnya, di situ tertulis ada sebuah kode yang sepertinya harus dipecahkan oleh seorang Arif. Dan kemudian pun dia membuka slide berikutnya, dan di situ tertulis kayak begini. Dan ternyata itu adalah cara untuk menentukan kode yang benar supaya bisa membuka kode dari komputer yang ada di meja resepsionis. Setelah mendapatkan kodenya, ia pun bergegas kembali keluar. Namun saat ingin keluar, dia melihat ada sebuah kepala nongol tembus lewat pintu itu. Dan tiba-tiba
Halo guys. Tiba-tiba sosok itu menghilang sendiri tanpa sebab. Ya udah deh, karena sosoknya udah hilang, si Arif pun beranjak keluar dan langsung pergi ke komputer itu lagi untuk membuka kode aksesnya. Tanpa disangka, dia malah ngambil pensil dan inilah yang terjadi. Ini foto siapa sih ini? Ada-ada aja nih si Arif, mukanya si Winda malah jadi bikin gemoy ya. Wow, gemoy. Oke lanjut. Jadi setelah itu dia pun membuka komputer dan mulai mengotak-atik kodenya ya. Karena tadi katanya suruh ngacak pilihnya. Setelah diacak-acak nebak kodenya, akhirnya berhasil juga. Nah setelah berhasil, kita bakal dihadapkan dua file ini ya. Satunya ada map sama kayak folder gitu, nggak tahu isinya apaan. Kita mulai cek folder yang satu ini, yang dimana ketika kita masuk ke folder yang ini, maka di situ akan ada tulisan security CCTV ya teman-teman. Tapi sayangnya foldernya itu masih terkunci dan belum bisa dibuka. Dan ini untuk penampakan mapnya bisa kita lihat ya, betapa luasnya daerah ini. Dan sepertinya kita harus mendengarkan isi kata-kata dari sebuah radio. Arif masuk kembali ke ruangan tersebut dan mulai mencari radio. Setelah menemukan radionya, ia pun mulai mendengarkan isi percakapan di radio tersebut. Mendengar sebuah losmen ditemukan tewas hangus terbakar di losmen tempat usahanya sendiri. Hasil visum menunjukkan banyak luka pukulan benda tumpul di kepalanya. Setelah mendengarkan isi percakapan dari radio tersebut, Arif pun mengira kalau manajer yang dimaksud dari radio tersebut ialah orang yang sudah menjadi tulang belulang di losmen ini. Arif pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi sampai losmen tersebut dikabarkan terbakar. Oleh karena itu, Arif pun keluar untuk mencari informasi. Setelah dia berkeliling setempat, dia pun menemukan secari koran yang di situ tertulis kalau si Nurul sebenarnya sudah tiada, alias meninggal gitu ya. Apa? Jadi si Nurul itu udah mati? Dan tepat di samping koran tersebut, ada patokan jalan menuju ke dusun Sidobanjut. Karena rasa penasaran yang belum terjawab, akhirnya Arif memutuskan untuk masuk ke dalam dusun Sidobanjut untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Namun saat di tengah-tengah jalan, Arif melihat ada sosok berwarna hitam yang sedang lari tergesa-gesa menuju ke area gua. Siapa itu? Ngapain dia lari-lari tengah malam? Karena merasa penasaran, Arif pun langsung mencoba untuk mengikuti pria tersebut. Namun saat diikuti menuju ke gua, tiba-tiba si pria tersebut malah menghilang begitu saja guys, tanpa jejak. Masa sih dia masuk ke sini? Si Arif menyangkal kalau si pria tersebut barusan aja masuk ke dalam gua tersebut, yang nggak tahu bakalan menuju kemana. Ya udah, karena merasa gak begitu penting ya kan, ya udah si Arif lanjutin aja lah tuh perjalanannya menuju ke tempat lokasi. Tapi saat di perjalanan, Lu untung nanan mas, daripada jalan kaki. Wah,
Boleh bang, aku mau ke kampung depan situ. Saat di perjalanan, ada seorang pengendara motor yang hendak memberikan tumpangan untuk si Arif. Mukanya tuh mirip kayak Winda ya. Jadi untuk toko ini kita nyebutnya Bang Winda aja kali ya. Soalnya mirip banget cuy mukanya. Dan kalau kalian lihat di bajunya itu tulisannya tuh jangan aur-auran ya by the way. Aur-auran, kamu jangan suka aur-auran. Jadi kurang lebih begitu lagunya ya. Oke lanjut. Jadi di sini ceritanya Winda itu lagi lihat Arif lagi jalan seorang diri. Lalu tiba-tiba ia menawarkannya untuk naik ikut bersamanya guys. Ngomong-ngomong, masnya kok mirip Bang Jiwo yang hidup? Ah, bisa aja. Abang tuh yang mirip Winda Basudara malahan. Di sini Bang Winda tuh nanya kenapa wajahnya Arif itu mirip kayak si Bang Cihuy. Ya karena emang kenyataannya dia tuh mirip sama Bang Cihuy ya teman-teman. Lalu si Arif menyangkal balik kalau si pengendara motor ini mirip kayak Winda Basudara cuy. Jadi mereka tuh saling menyangkal bahwa mereka tuh mirip seperti orang yang ada di YouTube kali ya. Saat mereka di jalan, ternyata perjalanan mereka itu dipantau oleh seseorang yang berkulit hitam ini. Yang tujuannya tuh nggak jelas pengen ngapain tuh orang. Oke bang, aku turun di sini aja. Makasih ya bang. Hati-hati mas, malam-malam ini biasanya rawan. Setelah sampai di tujuan, Arif pun berterima kasih kepada Bang Winda karena dia sudah mengantarnya sampai ke tujuan. Rupanya, di mading tersebut banyak sekali gambar-gambar YouTuber yang dimasukkan ke dalam game ini sama si Cihuy. Contohnya kayak ada Eri Ferdian, terus nih ada Haji Gamespot ya. Ini sama ini ada monyetnya juga cuy. Wow. Lalu di bawahnya juga ada Obit, Haris Kane sama Subur Gaming ya. Jangan lupa subscribe channel mereka cuy karena mereka udah mainin gamenya Bang Cihuy ya. Kita lanjut masuk lagi ke cerita. Jadi tadi si Arif barusan kan dianterin sama Winda dan diturunin di kampung ini. Setelah itu, Arif pun mulai mencari informasi kembali. Ketika Arif berjalan, ia melihat ada dua orang yang sepertinya tidak asing lagi buat Arif. Orang itu adalah Mas Adi dan Pak Agung yang lagi mainan catur kayak biasanya. Lalu ia pun mencoba untuk mendekati mereka. Tetapi malah kayak gini yang terjadi. Jadi Pak Agung, kalian nggak apa-apa kah? Apa sih maksudnya? Gak jelas. Pas ditanya yang serius, jawabannya malah sumpah kayak orang gagu dah. Makanya waktu itu Arif ya pergi aja udah ninggalin mereka. Lalu si Arif pun kembali ke arah menuju tempat dimana poster-poster itu tersebut dipajang. Ikutin aja jalurnya sesuai yang sudah diberikan oleh map. Nah pas sudah balik, nggak taunya dia malah lihat ada Mbak yang lagi nangis di hadapan gambar Nurul yang udah mati itu ya. Dan sepertinya ini adalah rumahnya si Nurul yang baru saja meninggal dunia. Dan simbolnya kayaknya sedih melihat anaknya udah gak ada gitu. Arif pun mencoba untuk berbicara dengan ibu tersebut. Permisi Bu, selamat malam. Apa benar ini rumahnya Mbak Nurul? Dok, ayo masuk aja. Udah, nggak usah ditanggung si Aki. Anak muda, kamu cari siapa malam-malam sini? Begini Pak, saya ingin cari tahu kabar tentang Nurul yang dibicarakan di koran dan radio. Sini. Ayo masuk aja. Gak pahit ke depan rumah malam-malam ini. Arif pun nurut sama orang itu dan mulai masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke rumahnya, ia pun duduk di kursi untuk membicarakan hal mengenai Nurul. Emangnya ada apa? Kok Anda ingin tahu banyak tentang Nurul? Begini Pak, baru saja saya menginap di losmen dekat sini bersama kawan-kawan saya. Gak tahu gimana,
teman-teman saya pada kesurupan. Dan saya curiga sepertinya ini karena resepsionis bernama Nurul di losmen itu. Si bapak-bapak itu nanya kenapa si Arif itu pengen banget tahu soal Nurul. Lalu Arif menjawab kalau sebenarnya dia dan teman-teman desa Merawang lainnya tuh habis menginap di losmen tersebut dan mereka mengalami kejanggalan-kejanggalan aneh sehingga membuat mereka kabur dari sana. Lalu Arif mengatakan bahwa sepertinya ada hubungannya dengan resepsionis yang sudah meninggal tersebut alias si Nurul. Ngomong apa kau Medina? Nurul sudah mati dan losmen itu sudah hangus terbakar. Kamu jangan nambah-nambahin pikiran Sing Bob. Ibu sudah sedih kehilangan Nurul, anak kesayangan Sing Bob. Namun sepertinya Arif ini gak percaya sama omongan si Arif dan menyangkal kalau si Arif ini cuma nambah-nambahin stresnya si Mbok doang. Tapi si Arif jawab lagi kalau dia sebenarnya bercerita apa yang dia lihat di losmen tersebut. Tapi hal itu masih belum membuat mereka berdua tuh percaya, guys. Si bapak ini menyangkal bahwa aneh tidak beres dengan si Arif. Makanya dia menyarankan pada Arif untuk menemui salah satu orang pintar di kampung itu yang bernama Mbah Sukemo. Lalu si Arif pun menikmati kopi yang sudah dihidangkan oleh Simbo. Namun setelah beberapa saat menikmati kopi tersebut, Bro, sini bro, kenalan bro. terdengar suara jeritan dari Simbo yang berasal dari dapur. Dengan sigap, si bapak ini pun langsung menghampiri ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Arif yang mendengar suara jeritan yang sangat keras membuatnya juga harus ikut ke dapur. Namun saat sampai di dapur, dia pun dikejutkan oleh sosok Nurul yang tiba-tiba muncul di atas mesin cuci dan tiba-tiba menghilang. Bukan cuma itu, Arif pun juga melihat kalau si bapak itu juga menghilang cuy. Padahal sebelumnya ia berniat ke dapur untuk menolong Simbo. Dan ketika si Arif barusan melihat ke arah dapur, ia pun kembali ke ruang tamu. Dan ketika dia melihat ke arah TV, Warga Sidobenjuk kembali dihebohkan dengan penampakan hantu berbadan hitam legam dan kekar yang menakutkan. Mereka menyebutnya dengan sebutan hantu batu bara. Kepala desa berkali-kali menghimbau warga untuk tidak keluar malam-malam sendirian. di situ diberitakan bahwa ada sosok hantu batu bara yang sedang meneror kampung tersebut. By the way, ini juga ada posternya Miao Ok ya. Samperin juga channel Miao Ok, terus subscribe ya, jangan lupa. Setelah itu, Arif masuk ke dalam kamar salah satu pemilik rumah itu dan di situ dia menemukan kode ini. Media PWD 0114. Sepertinya ini password yang harus gua ingat. Nah setelah itu, barulah Arif ini keluar dari rumah si Mbok tersebut. Setelah dia keluar, dia pun beranjak kembali ke losmen yang tadi barusan dia tempatin. Namun di saat ingin kembali dalam perjalanan, Kayaknya ini jalan pintas ke arah losmen deh. sialnya, ia pun kembali dikejar pocong sehingga membuat dia pun harus cabut sekencang-kencangnya. Ia pun berlari ke arah gunung dan dia menemukan ada tenda sama kayu bakar yang udah angus ya. Lalu saat dia mengintip ke tenda, di dalam tenda tersebut di situ ditayangkan sebuah video yang isinya tuh Windah lagi main game Cihu juga. Lalu setelah beberapa saat, Arif malah tertangkap oleh si hantu batu bara tersebut
dan dia dibawa oleh dia ke gua itu. Misinya Arif itu harus kabur dari gua tersebut sebelum dia dibantai sama si hantu batu bara itu. Untungnya dia berhasil menemukan jalan keluar dan langsung pergi lagi menuju losmen sambil dikejar lagi sama pocong beserta dengan kuyang-kuyang brengsek itu. Setelah sampai di losmen, ia pun mulai masukkan kode untuk folder dari CCTV itu. Setelah dimasukkan kodenya, di situ terlihat banyak sekali video CCTV mulai dari video 1 sampai ke 32. Mari kita cek satu persatu apa isi dari video tersebut, guys. Pak Manager, kenapa tanggal segini masih belum gajian? Itu karena kerjamu kurang bagus. Tunjukkan keahlianmu lah. Kalau aku puas, kamu akan dapat gaji tepat waktu. Tapi Pak, aku butuh uang Pak. Ayo ikut keuanganku sekarang. Berarti aku gajian sekarang kan Pak Manager? Jangan banyak tanya. Pokoknya ikut aku. Pokoknya aku mau gajiku Pak. Salahku apa kok masih belum digaji juga? Kamu mau gajian sekarang kan? Kalau gitu ayo push up. Bagus, bagus. Ayo sekarang sit up. Bagus, bagus. Sekarang ikut aku lagi. Kemana lagi sih Pak? Kamu bawa sekali ya. Pokoknya sini. Selain ngasih kamu gaji, aku kamu bonus juga. Gak perlu bonus Pak. Gajiku aja sudah cukup kok. Kayak gini nih, karyawan gak nurutin atasannya. Ayo, sekarang menjoget. Wih, Asik, mantap, bagus, bagus, asik. Ayo sekarang pijitin aku. kok pijit,真是的。Heh, mau gajian gak? 太厉害，Nurul, berhenti. Kamu mau dipecat. Tidak Pak, aku cuma ingin gajian tepat waktu. Sekarang kamu berlutut dan meong-meong. 没有，没有，没有，我不没有。Aku gak butuh kemauanmu. Mati aja kamu. Mati aja. Mati aja kamu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sekarang aku senang sekali. Setelah melihat videonya secara keseluruhan, akhirnya di sini terungkap mengapa losmennya itu bisa terbakar. Ternyata di sini si Nurullah yang membuat losmennya itu terbakar sendiri karena dia kesal setelah dipermainkan oleh manajernya sendiri. Nah, pas sudah semuanya habis terbakar,
dia pun ikutan dimakan sama si hantu muka rata ini ya teman-teman. Jadi sekarang udah pada tahu kan mengapa losmennya itu bisa terbakar sampai-sampai masuk berita di koran. Dan tulang tengkorak yang kita lihat di ruangan manajer itu adalah manajernya sendiri yang habis dibakar sama si Nurul. Lalu scene pun pindah kembali kepada sosok Arif yang sedang mencari keberadaan dari si Mbah Sukemo. Arif pun ikutin terus arahan dari map dan tanpa disangka ia ketemu lagi sama Bang Winda. Tapi kali ini si Bang Windanya malah naik odong-odong cuy. Ini kocak banget si Winda nih. Ketemu abang lagi. Bang, aku numpang lagi dong. Malam-malam gini kok nyetir odong-odong sih? Emang ada yang naik? Ada yang naik. Buktinya kamu itu naik odong-odong. Emang kamu mau kemana lagi? Aku mau nyari rumah seseorang yang dikenal dengan Mbah Sukemo. Abang tahu di mana rumahnya? Rumahnya yang mana aku nggak tahu. Tapi yang jelas di kampung ini. Nanti kalau ada orang coba aja tanya rumahnya yang mana ya. Oke bang, aku cari sendiri rumahnya yang mana. Terima kasih ya. Mana? Mendengar kata-kata Winda, Arif pun percaya kalau Mbah Sukemo ini pasti tinggal di kampung ini, alias kampung Morowuru. Ya udah makanya langsung dicari rumahnya. Arif pun memutuskan untuk memotong jalan dari Winda untuk bisa menemukan rumah Mbah Sukemo. Jadi singkatnya nih dia ceritanya kan ketemu rumah tuh. Tapi yang dia lihat malah ini nih. Ih, serem banget. Kabur. Gimana kata aku coba? Itu jalannya bongkok-bongkok gitu ya Allah. Ngeri banget sumpah. Ya udah daripada bingung ya kan. Makanya Arif coba deh cari orang buat bisa ditanya-tanya. Nah kebetulan di situ tuh ada orang tuh di pos tersebut. Langsung dia tuh disamperin sama Arif. Pak, permisi pak. Selamat malam. Saya nyari rumah Mbah Sukemo. Di mana ya? Rumahnya di depan rumah bangunan Belanda, sebelah toko sembako. Setelah mendengar informasi dari bapaknya, Arif ini langsung gaskan menuju ke rumah yang ditunjukkan oleh bapak tersebut ya, di samping rumah Belanda di toko sembako. Setelah beberapa langkah, akhirnya Arif pun sampai di rumah Mbah Sukemo dan langsung mengetok-ngetok pintu. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu tengah malam ini. Silakan masuk, Sinatang. Setelah diizinkan masuk, Mbah Sukemo pun mempersilahkan Arif untuk duduk. Kemudian Arif pun menjelaskan secara rinci apa yang terjadi terhadap dia. Namun sepertinya Mbah Sukemo seperti sudah tahu apa yang dimaksud oleh Arif sehingga membuat dia datang kemari. Ya karena emang sebenarnya kita juga udah tahu kalau kita mau ke situ tuh pengen minta ruqyah oleh Mbah Sukemo. Karena sepertinya Arif ini ada yang gak beres. Dan rupanya benar, ketika kamera mengarah ke Arif, Arif pun jadi buruk rupa guys, seperti dirasukin setan. Mbah Sukemo yang sudah menyadari hal itu langsung mengajak Arif ke suatu tempat untuk menjelaskannya secara rinci. Kok mobil truk dan mobil polisinya ada di sini? Bukannya nyebur sungai karena jembatan yang roboh itu? Aku tahu kamu tidak ingat apa-apa, nah. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Setelah sampai di tempat, Arif pun syok mengapa di situ ada mobil polisi
dan juga mobil truk yang dikendarai oleh Agung. Mbak Sukemo pun menjawab kalau si Arif itu sebenarnya gak tahu apa yang terjadi terhadap dia. Lalu kemudian Arif pun mencoba untuk mengecek mobil polisi itu, dan dia pun benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi kepada dia. Lalu selang beberapa saat, Gue bener-bener gak inget apa yang sudah terjadi. Arif pun diserang oleh warga-warga desa Meraung yang mencoba untuk memakannya. Arif pun sembari berlari mencari pertolongan, dan dia pun mulai mendekati Mbah. Dan setelah itu, Wah, Mbah kamu kok Arif pun diem aja, ditangkap Mbah? oleh warga-warga desa Tolong aku, Meraung Mbah, yang kamu diem telah aja, menjadi Mbah. zombie. Namun si Mbah Sukemo tetap diam dan menyuruh Arif untuk Nyebut istighfar. lah, nyebut istighfar. Kemudian, Mbah Sukemo pun mendekati Arif dan mulai merukiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atas izin Allah, tidak ada makhluk halus yang bisa mengganggu hambanya. Lip, lu sudah sadar, Lip? Kalian sudah balik jadi manusia lagi ya? Bukannya kalian pada jadi zombie? Parah lu, Lip. Lu yang kesetanan kesurupan, malah ngatain kita yang jadi setan. Apa yang terjadi, Gung? Kenapa gua kayak gini? Badan gua sakit semua. Setelah dirukiah, Arif pun akhirnya sadar dan bebas dari gangguan jin dan setan. Kemudian Arif pun sadar kalau mereka sudah berubah lagi jadi manusia dan bukan jadi setan lagi. Lalu si Agung marah-marah kepada si Arif bahwasanya Arif telah menyangkal mereka sudah menjadi setan, padahal dia sendirilah yang berubah menjadi setan akibat kerasukan. Jadi begini cerita sebenarnya. Jadi si Agung melihat kalau si Arif itu berkendara dengan tidak stabil. Dia ugal-ugalan sampai-sampai menabrak losmen itu hingga meledak, cuy. Agung yang melihat hal itu langsung bergegas bersama dengan warga-warga desa Meraung lainnya untuk menghentikan aksinya Arif. Namun sebelum hal itu terjadi, Arif sudah menabrak losmen itu terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dia kesetanan atau kerasukan. Ya udahlah, karena si Arif juga udah beres ya kan, udah selesai dirukiah. Mbah Sukemo pun beranjak pulang. Dan pada akhirnya mereka pun bersama lagi. Baiklah, alhamdulillah, Arif sudah boleh. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sukmo. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas pertolongannya. Sama-sama, nak. Dan di ending gamenya, ada 2 mobil polisi yang siap menggerebek mereka semua. Ini sebenarnya ada salah apa sih kita sama mereka? Ya jadi pokoknya nih intinya di ending gamenya, kita tuh disuruh ikut sama polisi buat ke kantornya dia. Dan gamenya pun selesai. Jangan bergerak, angkat tangan semuanya. Kalian semua harus ikut kami ke kantor polisi.
Ya jadi kira-kira begitulah alur cerita dari game Rukiah Mbah Sukemo ya guys. Ini sih gamenya bener-bener seru banget ya. Alur ceritanya bener-bener nyambung dari episode 1 dan sampai sekarang episode ke-12. Jangan lupa untuk kasih rating bintang 5 untuk Bang Cihuy. Dan kalau kalian mau donasi silakan ya. Ini Bang Cihuy ini pengen banget didonasiin sama pakai Sawiria. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Bang Cihuy. Ini bener-bener sini game horornya Bang Cihuy itu bener-bener gak ada obat. Keren abis pokoknya ini guys. Ya pokoknya kita tunggu aja kelanjutan dari game ini dari episode ke-12. Oke deh kalau gitu thank you banget yang udah menonton dari awal hingga akhir video. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Tonton juga video gue yang lainnya di channel ini ya teman-teman. Oke kalau gitu see you next time and sampai jumpa di video gue yang berikutnya and bye bye.